لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Saatnya kita ikuti reportase haji live dari Tanah Suci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maksud kami selamat pagi, selamat siang untuk Anda yang lagi menyimak Gemasri FM. Bersama kembali di program Reportase Haji dari 94,2 Gemasri FM di siang hari ini. Dan ini program ini ya bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu hanya di Gemasri FM. Langsung reportase haji dari Tanah Suci. Dan sekarang nampaknya kita sudah tersambung dengan Bapak Hadi Rustiono ya, Bapak Hadi Rustiono, salah satu tim reportase haji 94,2 Gemasri FM. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ii Betul, dan Pak. Seluruh pendengar serta pemirsa dari RGS. Siap, kita FM. live Pak. Baik, apa kabar untuk hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik, sehat, Alhamdulillah. lancar semuanya. Kita bisa melihat wajah dari panjenengan itu begitu cerahnya Pak. Jadi kita termotivasi juga untuk nantinya bisa ikut mengikuti jejak jenengan. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti kita didoakan dari sana ya Pak amin, ya. Amin. Amin. Semoga dimudahkan, disegerakan. Amin. Melaksanakan haji dan umroh ke Tanah Haram. Amin. Nggih, matur suwun doanya. Nah, ini yang pertama, selain panjenengan ini Pak, bagaimana untuk secara umum untuk kondisi jamaah haji Ponorogo? Kalau tidak salah panjenengan ini ada di kloter 20 ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah secara umum untuk kloter 20 itu secara umum kondisinya baik. Cuma memang ada beberapa yang kondisinya kurang inilah karena termasuk resiko tinggi istilahnya dari tim kesehatan. Ada 10 jamaah yang perlu bukan penanganan ya perhatian khusus. Perhatian khusus. Iya. Kemudian satu orang ada yang dirawat di ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia karena kondisinya. Kemudian satu orang rawat jalan karena kemarin jatuh pada saat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Baik. Tapi alhamdulillah setelah di rumah sakit Saudi itu ya tidak sampai ke rawat inap, cukup rawat jalan. Baik. Gitu. Bapak kalau tadi panjenengan sempat menyebut atau resiko tinggi itu karena faktor usia atau bagaimana? Satu karena faktor usia. Kedua karena memang ada penyakit yang penyakit bawaan sebelum berangkat ibadah haji. Baik. Tapi ini Pak, untuk keseluruhan untuk yang masuk di kloter 20 berapa jamaah ini yang ikut dalam rombongan kloter 10 dari Ponorogo? 20 maksud kami. Kloter 20 itu kita tergabung dengan 3 kabupaten kota ya. Jadi SUB 20 embarkasi Surabaya itu terdiri dari 371 orang. Itu dari Ponorogo 257, kemudian dari Kota Madiun 6, dan dari Kota Surabaya 108. Baik. Gitu. Baik, jadi tadi panjenengan kemudian dari segi kalau dari jumlah total itu yang kurang dari 60 tahun itu sekitar yang kurang dari 60 tahun berjumlah 211 orang. Kemudian yang lebih dari 60 tahun itu 160 orang. Baik, berarti lebih dari golongan muda, kaum muda gitu ya Pak ya? Baik. Tapi Pak, apakah tadi yang panjenengan sebutkan ada beberapa jamaah dari Ponorogo yang sakit itu sudah tertangani dengan baik oleh tim medis? Alhamdulillah
di kloter kami itu ketua kloternya Ibu Profesor Evi. Kemudian ada satu dokter, Bu Dokter Nabila dari Ponorogo, dua perawat, satu perawat itu dari Ponorogo dan satu perawat dari Blitar. Sedangkan PHD, petugas haji daerah, kebetulan saya sendiri. Alhamdulillah tim kami siap, solid, kerjasamanya baik, sehingga oleh Bu Ketua Kloter ini, tim ini dijadikan satu kamar dan kamar itu menjadi apa istilahnya posko dan sekaligus untuk penanganan jamaah yang butuh perhatian lah. Termasuk misalnya ini kan sudah beberapa hari karena cuaca yang panas itu kan udah mulai batuk, udah mulai capek itu bisa kontrol atau periksa di posko yang di kamar petugas ini, ya. Begitu. Jadi, kalau yang butuh perhatian khusus, teman-teman kesehatan maupun dari Bimbatnya maupun dari kami PHD dijadwal untuk visitasi atau berkunjung sambang ke kamar yang bersangkutan. Baik, yang bersangkutan. Ini murni dari ide teman-teman dari Ponorogo ya Pak ya, menyediakan satu kamar khusus gitu untuk penanganan bagi teman-teman yang sakit ngaten. Nggih, karena kalau di Madinah tidak diizinkan untuk membuka klinik. Nanti dibuka klinik satelit manakala ada di hotel Mekah. Kalau di Madinah tidak boleh. Sehingga ya kamar ini jeda satu. Semua jamaah di kloter 20 manakala ada keluhan langsung datang. Teman-teman di kloter 20 tahu semua, baik yang dari Ponorogo, Surabaya maupun Madiun. Jadi lebih fokus gitu ya Pak ya. Dan ada yang 10 orang jamaah yang butuh disambangi, akhirnya divisitasi untuk perkembangannya bagaimana, ininya bagaimana. Baik. Mbak, yang rata-rata yang sakitnya tadi ini lebih ke faktor cuaca atau penyesuaian tubuh gitu ya, mengingat ada perbedaan yang cukup signifikan tanah air dengan Madinah gitu ya. Bagaimana dengan suhu udaranya sendiri? Kalau suhu udara beberapa hari terakhir ini, kalau pagi sekitar 30-an Mbak. 30-an. Hampir sama dengan Ponorogo ya. Sudah siang kita menjelang duhur itu mulai dari 40 sampai 43. Kemarin itu di 42. Kemarin. Jadi ya memang tidak kurang-kurang dari Daker maupun dari Bu Ketua Kloter itu sering nge-share informasi supaya jamaah sering memakai spray ke wajah atau pakai masker yang dibasahi gitu. Karena memang cuacanya cuaca kering. Kering, panas, dan ini sudah banyak yang mengeluhkan batuk, pilek begitu. Tenggorokannya kering. Baik. Gitu Mbak. Inggih. Pak, kalau dari jarak hotel Pak, ini bagaimana untuk teman-teman jamaah dari Ponorogo sendiri? Apakah jaraknya cukup dekat begitu dengan Masjid Nabawi Pak? Kalau jarak ya kurang lebih 400-an meter lah. Nggak terlalu jauh ya berarti ya? Nggak terlalu jauh, dan kebetulan jamaah haji Ponorogo ini di lantai 1, 2, dan 3, sehingga manakala antri lift itu ya relatif kita bisa lewat tangga tidak lewat lift, sehingga bisa mempercepat karena kalau sudah waktunya sholat, menjelang sholat itu maupun setelah dari masjid itu kan antriannya di lift luar biasa. Makanya alhamdulillah kita ditempatkan di lantai 1, 2, dan 3. Jadi lebih sangat cepat membantu gitu ya. Untuk jamaah. Baik. Bapak, kalau tadi dari video-video yang panjenengan kirimkan ini terlihat sudah mulai penuh ya untuk ini area di seputar Masjid Nabawi kalau tidak salah. Bagaimana ini untuk kondisi terkini di sana ini Pak? Ini kan sejak mulai kloter pertama itu kan hari Senin. Ini sudah mulai hari Rabu, sehingga jemaah semakin banyak, semakin padat. Bahkan di luar pagar pun sekarang sudah mulai di beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir ini digelar karpet Mbak, untuk jamaah yang tidak tertampung di pelataran. Sehingga kalau mungkin dulu hanya di pelataran ya, dalam masjid dan di pelataran, ini di luar
di luar pagar itu ada semacam lapangan gitu di sayap kanan masjid atau sebelah barat masjid itu dipasang karpet untuk maghrib dan isya. Karena banyak untuk jamaah yang berdatangan jamaah yang gitu semakin ya. banyak. Jadi kalau adzan 30 menit sebelum adzan ya sudah jatahnya di situ. Baru datang ke masjid. Dan biasanya ini para jamaah itu akan datang lebih awal untuk istilahnya bisa masuk ke dalam masjid seperti itu ya Pak. Betul, nggih. Baik. Terus ini gimana nih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakoni oleh para jamaah Haji Ponorogo ini Pak? Apa saja yang sudah dilakukan? Khususnya kloter 20 nggih. Kegiatan yang sudah dilaksanakan selain ibadah mandiri, kemarin pada saat hari Ahad, perlu kami sampaikan, kita nyampe di Madinah itu Jumat dini hari atau malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat. Turun pukul 21 waktu Arab Saudi. Baik. Kemudian melaksanakan ibadah mandiri mulai dari Jumat subuh itu sudah mulai kegiatan mandiri di Masjid Nabawi. Kemudian yang kegiatan terpimpin itu hari Ahad sore sampai dengan malam terbagi beberapa grup itu untuk ziarah ke Raudhah, ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi terbagi beberapa kelompok dan beberapa jam, itu untuk hari Ahad. Kemudian hari Senin kemarin itu melaksanakan ziarah di lingkungan Masjid Nabawi, baik di Masjid Gomamah, kemudian di makam Baqi, itu karena itu di sekitar dan di perpustakaan As-Salam. Baik. Al-Salam, ya itu. Itu untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa kemarin kita setelah hari Senin melaksanakan ziarah di dalam masjid atau di lingkungan Masjid Nabawi, hari Selasanya kita melaksanakan ziarah di luar Masjid Nabawi. Tujuannya antara lain yang pertama di Jabal Uhud. Yang pertama di Masjid Quba. Masjid Quba di Masjid Quba. Ya, betul. Di sana melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian ya beristirahat sebentar, lanjut geser ke Jabal Uhud. Baik. Untuk ziarah ke makam para syuhada di Jabal Uhud. Selanjutnya ke kebun kurma. Kita mau satu tempat lagi, ternyata waktunya tidak mencukupi sehingga sepakat dengan jamaah untuk mengejar waktu zuhur supaya tidak ketinggalan dengan waktu zuhur di Masjid Nabawi, sudah kita balik ke hotel. Baik. Jadi kemarin hanya tiga tempat dari 4 tempat yang direncanakan. Begitu Mbak. Pak Hadi, ini kan kalau di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang memang benar-benar dirindukan oleh para jamaah haji, yakni di Raudhah Pak. Bagaimana untuk kloter 20 termasuk panjenengan sudahkah ke Raudhah Pak? Alhamdulillah sudah. Kita terjadwal dari kloter 20 itu hari Ahad. Jadi Ahad, ibu-ibu itu Ahad pagi setelah sholat subuh, bapak-bapak itu Ahad sore. Kemudian lanjut lagi ibu-ibu setelah Isya. Hari Ahad. Bisa berulang kali ya Pak ya? Tidak hanya sekali ya? Boten. Tidak berulang, artinya itu tasreh kita terbagi beberapa jadwal, bukan beberapa kali. Iya. Ya, tetap satu kali yang istilahnya paket dari kementerian. Kemudian setelah itu ada beberapa jamaah yang mandiri menggunakan aplikasi Nusuk. Via aplikasi Nusuk, aplikasi yang kepunyaannya mandiri. Kalau yang tadi saya sebutkan di hari Ahad itu yang tiga jadwal itu tasreh namanya. Itu dari Kementerian Agama paket gitu atau ya. fasilitas dari Kementerian Agama RI kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Nah, mana bisa mandiri melalui aplikasi Nusuk begitu Mbak. Tapi bebas waktunya. Ini maksudnya bisa mengetahui dan bisa mendaftarkannya kapan saja Pak menggunakan aplikasi tersebut.
Iya, kapan saja sesuai yang diminati. Artinya ada yang mungkin pengen yang sebelum subuh atau setelah subuh, atau di situ ada pilihan waktunya sehingga bisa milih sendiri. Itu. Baik, jadi paling tidak jamaah bisa 2 kali lah. Satu yang fasilitas dari Kementerian Agama RI, yang kedua yang melalui aplikasi Nusuk itu. Baik, mudah-mudahan nanti bisa diberikan kemudahan, tidak hanya sekali ke Raudhah tapi bisa berulang kali gitu ya Pak ya, selama ada di Masjid Nabawi, ngatan selama di Madinah. Baik. Bapak. Betul. Oke, ini adakah kegiatan-kegiatan yang unik ataupun menarik Pak selama perjalanan ibadah haji ini? Ya, yang menarik adalah kekompakan antara tim kloter maupun dengan jamaah. Jadi para jamaah yang lansia berkursi roda itu dibantu dengan anggota jamaah yang lainnya, kemudian saling support lah antara tim satu dengan antara yang tim kloter maupun dengan jamaah. Jadi ya seperti keluarga sendiri, saling support, saling membantu. Mana kalau ambil makanan itu juga gantian. Dan ini perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan untuk makanan konsumsi selama di Madinah sampai dengan hari ini luar biasa. Kementerian Agama top ini. Jadi apa Pak menunya luar biasa, karena kalau mendengar cerita dari yang pengalaman sebelum-sebelumnya itu ya beda dengan apa yang kita rasakan sekarang. 3 kali sehari makan dengan makanan rasa Nusantara itu tidak pernah telat. Satu itu. Kemudian yang kedua, menunya juga luar biasa. Menunya luar biasa, dan yang ketiga kualitasnya juga luar biasa. Dan jadi bisa sangat bisa untuk sangat mendukung untuk kegiatan peribadatan di sini yang membutuhkan tenaga yang memang butuh tenaga ekstra lah. Gitu. Baik. Menunya memang apa saja ini Pak? Menunya. Menu Nusantara itu? Menunya. Menu Nusantara. Mulai dari daging, kemudian ayam, kemudian ikan, kemudian telur, sayur, lengkap lah, bergantian itu. Jadi tidak membosankan. Dan kami tanya ke jamaah yang lainnya, tidak ada keluhan, satu pun tidak ada yang mengeluh di kloter kami. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga ini semakin nyaman ibadahnya selama di sana. Oh iya Pak, sedikit ini. Amin. Yang lagi viral saat ini adalah Pak Haji Meslan atau Ruslan itu yang dari Sambet yang jamaah tertua itu masuk kloter keberapa ini Pak? Itu Pak Haji Meslan masuk di kloter 19. Oh, jadi tidak bersamaan gitu ya? Kebetulan kloter 19 dan kloter 20 ini memang selisih jam pemberangkatannya, tapi hotelnya selisihnya lumayan. Beda sektor, sudah beda satu daker di Madinah, cuma beda sektor gitu. Dan jauh itu. Baik. Kami di pintu, kalau dihitung lurus begitu kami di pintu 318. Kalau yang di kloter 19 di 338, 339. Cukup jauh berarti ya Pak ya? Jaraknya agak lumayan. Baik. Inggih Pak, mudah-mudahan segala kegiatannya lancar, prosesi ibadah hajinya. Amin. Kalau untuk agenda besok gimana Pak? Agenda berikutnya untuk hari ini tidak ada agenda khusus yang terpimpin, artinya bersama-sama dalam satu kloter. Dan ini yang disampaikan oleh Ketua Kloter adalah persiapan nanti direncanakan hari Sabtu tanggal 25 Mei itu jam 6 pagi direncanakan bergerak atau melaksanakan perpindahan ke Kota Makkah. Baik. Ya, jadi jam 6 pagi setelah sholat subuh bergerak hari Sabtu pagi. Ya. Apakah juga ini jaraknya juga beda dengan informasinya untuk perpindahan di hari Sabtu tersebut? Perpindahan sepertinya sama ini, karena setiap pergerakan ada 4 kloter. Baik. Cuma karena memang beda sektor, ya hari ini masih dirapatkan. Nanti teknisnya bagaimana, apakah nanti, karena ini sudah beda sektor guys, sehingga ya
kita belum tahu nanti apakah bergerak dalam satu rombongan yang sama atau beda gitu. Karena kalau pergerakan biasanya kan per sektor. Tapi insya Allah Mekah kita satu komplek meskipun beda maktab dengan yang 19. Ya, baik. Di komplek Misfalah, Baik. Inggih, matur suwun Pak Hadi Rustion. Kita Pak di siang ini selamat menunaikan rukun dan syarat haji dan yang lain-lain. Semoga para jamaah juga baik kloter 19 maupun kloter 20 khususnya ini bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan ibadahnya. Matur suwun sudah bersama dengan kita. Amin. Salam Terima sehat kasih, Pak. Mohon doanya. Semoga kami Ponorogo, terutama yang di kloter 19 dan 20, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, melaksanakan rukun dan wajib serta sunnahnya haji dan pulang dalam keadaan sehat, selamat, dengan membawa haji yang mabrur. Mohon doa restunya seluruh pemirsa dan pendengar RGS. Baik. Ini Pak Hadi. Juga kru RGS semoga segera disegerakan dan dimudahkan. Amin Pak. Baik. Nggih, aminnya kenceng kita. Untuk ziarah ke tanah haram. Amin. Sesuatu yang sangat didambakan oleh semua kaum muslim tentunya Pak. Amin. Matur suwun sudah bersama dengan kita Pak. Jaga diri baik-baik Pak. Nggih, jaga kesehatan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu informasi dari Bapak Hadi Rustiono ya, salah satu tim reportase haji langsung dari Madinah ya. Jadi untuk para jamaah haji nanti akan berpindah ke Makkah insya Allah pada hari Sabtu mendatang. Baik, Jelajah Siang Gemasri FM masih terus membersamai Anda siang ini. Jelajah Siang Gemasuria FM.